Polemik kasus ijazah Presiden Joko Widodo kembali memanas teman-teman setelah terungkapnya fakta pertemuan Egy Sujana dan Damai Harilubis dengan Pak Jokowi. Situasi ini memicu perpecahan di internal kubu Roy Suryo CS yang kini terlihat sudah tidak solid lagi. Adu argumen panas pun tersaji dan hal ini tentu saja menjadi perhatian publik terkait kasus ijazah palsu milik Pak Jokowi teman-teman. Serta muncul juga seseorang yang bernama Widodo yang mengaku mengetahui aktor utama di balik polemik ijazah palsu milik Pak Jokowi ini teman-teman. Tanpa berlama-lama, mari kita simak dulu ya beberapa video berikut ini. Dengan Bung Andi Azwan, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania. Pak Widodo, oke. Saya langsung ke Pak Wid. Pak Wid, saya mau tanya dulu Anda sedikit latar belakang, karena ini penampilan perdana Anda eksklusif di Rakyat Bersuara iNews. Anda ex tim Pak Jokowi dari tahun berapa hingga tahun berapa dan apa yang Anda lakukan? Ke situ ya. Ya. Jadi saya Bisa lebih dekat lagi Pak, mohon maaf ya. saya kenal Pak Jokowi dalam profesional pekerjaan. Jadi tahun 2001. 2001. Ya, sebelum 2001. jadi wali kota. Bahkan sebelum jadi wali kota, oke. Ya. Sudah kenal Pak Jokowi, sudah berkomunikasi, mungkin dekat, hubungannya bisnis mungkin atau apa Pak? Ya, saya membantu dalam perusahaannya. Oke, itu 24 tahun lalu, oke. Ya. Sampai tahun berapa Pak? Mungkin bantu di wali kota, bantu di Jakarta waktu jadi gubernur, bantu hingga capres misalnya. Terakhir 2014. Artinya sampai capres pertama kali periode pertama Pak Jokowi itu Pak Widodo masih membantu. Masih. Jadi kalau disebutkan Pak Betor, Pak Widodo tahu soal ijazah Pak Jokowi, nanti kita bicara soal itu. Oke. Saya ke Bung Betor kalau gitu. Sudah hadir sekarang, Anda pertama kali bertatap-tatapan. Ini eksklusif, Bung Betor. Anda menyebutkan, pakai mic ya, mohon. Anda menyebutkan salah satu aktor utama ijazah palsu Pak Jokowi adalah Pak Widodo, dan Pak Widodo terkait dengan pembuatan ijazah di Pasar Pramuka. Untuk mengingatkan pada publik, Anda bisa menceritakan apa yang Anda sampaikan. Ya, terima kasih Mas Widodo. Kita sama-sama tadinya di barisan Jokowi. Sampai saya juga masuk di KSP, kita masih Anda sempat di KSP, berjuang untuk Jokowi. Cuman terus dalam perjalanan ada yang berubah dari Jokowinya sekitar tahun 15, 16, 17. Ketika Jokowi sudah melepaskan nawacita, terus dia mereshuffle orang-orang baik, orang-orang pro rakyat itu ada Andrinov, ada Yudi Krisnandia dan segala macam. Itu kepentingannya Jokowi. Kita nggak bisa bahas apa keperluannya. Nah, saya melihat karena saya di dalam melihatnya seperti itu. Ada apa? Kok terus pecah kongsi dengan partai kami? Jadi begini. Saya sebelum membahas ini, saya mau ceritakan dulu masa ke depannya. Saya kan baru dapat informasi dari Mas Eko Sulistyo, ketua deputi saya. Mantan tim Solo juga itu? Ya, dia tim Solo, termasuk Pak Widodo. Dalam penjelasannya Mas Eko, bahwa pada 2005, Jokowi itu pakai dua dokter Andes dan insinyur. Yang problem bagi kita, yang dokter Andes dari kampus mana, yang insinyur dari kampus mana. Sehingga itu berjalan sampai detik ini. Itu kalau kita mau melihat. Jadi kami menjadi bimbang ya. Selama 1985 sampai 2005 itu ada sekitar 20 tahun. Sebagai alumni UGM, Jokowi nggak pernah datang ke kampus, ketemu kawan-kawannya dan sebagainya. Dari mana infonya tuh Pak? Dari tahun 1985 ke 2005. Nggak ada kita dapat info bahwa dia ke UGM. Tapi kan katanya berarti. Terus pada waktu dia menjadi wali kota, 10 tahun, dia nggak pernah bikin reuni di Solo mengundang teman-temannya. Padahal anak-anak Solo yang alumninya UGM cukup banyak. Nah, dia membangga-banggakan di gambarnya, di fotonya bahwa dia adalah Mapala. Tapi setelah dia menjadi wali kota itu, nggak ada undangan untuk Mapala itu. Nah, kita mendapat penjelasan juga dari F.X. Rudi, ketua DPC. Bahwa pada waktu 2005 itu proses administrasi ke KPU bukan dilakukan oleh kader partai, tapi oleh tim. Mungkin Pak Widodo paham. Karena itu terus ketemu Mas Eko. Mas Eko terus memberi penjelasan bahwa seharusnya setelah menang itu Pak Jokowi melakukan public expose supaya jelas siapa dia dan bagaimana. Itu penjelasan Mas Eko. Nah, jadi kalau sekarang ini begini terus, artinya akar masalah itu dari yang akan saya spill sedikit di sini. Semalam saya koordinasi dan konsultasi dengan beberapa pengacara yang sudah menjadi pemimpin redaksi. Pertanyaannya begini,
Bang, tolong tanyakan, kami gerah juga ini. Si Michael Sinaga ini, dia wartawan atau bukan? Kalau wartawan, dia mesti netral. Masa ikut debat-debat mihak sana, mihak sini gitu loh. Nah, kita akan tanya legalitasnya, kita akan bersurat nanti, Mat, ke Dewan Pers. Ini anak, kalau dia sebagai seorang jurnalis harus independen. Tidak boleh dia memihak. Kerjanya menghujat aja. Nah, jadi untuk ini nanti akan kami perdalam dan saya spill sedikit saja bahwa saya juga sudah buat laporan polisi di salah satu polda di Indonesia tentang orang-orang yang menghujat saya. Tunggu nanti begitu ada panggilan saya akan speak up. Saya kira itu mungkin ada yang mau disampaikan. Arif Ihsan singkat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan panggilan hari ini, itu saya memberikan keterangan di mana Michael ini semua yang dia tujuan saya itu fitnah. Antara lain itu yang saya laporkan ini, dia menuduh saya sebagai sekretaris. Padahal saat pembentukan manajemen NGM itu saya tidak pernah jadi sekretaris di situ. 2 kali perubahan saya tidak pernah jadi sekretaris, ya kan. Kemudian apa yang ditujukan surat ke Jokowi itu saya ditunjukkan sebagai sekretaris juga. Tidak pernah saya jadi sekretaris di situ. Dan surat itu saya orang yang pertama menolak untuk diantarkan ke Jokowi karena surat itu sangat berbahaya kalau saya yang mengantarkan. Ya kan, itu fitnah sekali Michael kalau saya orang yang pertama menyetujui untuk mengantar surat itu. Kemudian ada kemarin podcast lagi, Bang, Ya. yang dia bertiga, ya kan, itu dia menyatakan kalau saya ini tidak menikah dengan istri saya. Oh iya. Iya, Podcast itu ya? di podcast itu. Padahal kan saya sudah punya cucu 2. Nanti tambahkan aja di Ya, pemeriksaan. sudah ada itu kan. Kemudian ada salah satu lagi yang katanya dia itu wartawan Polda, Janes. Ya kan, itu juga menghujat saya. Ya kan, saya tidak pernah ada urusan sama dia. Ya kan, dan kenapa masalah-masalah pribadi saya yang diungkit-ungkit? Apa hubungannya gitu loh? Ya kan? Ini kan kamu masalah ijazah Jokowi, masalah kenapa kamu ungkit masalah pribadi saya? Iya kan? Jadi tidak ada hubungannya semuanya gitu loh. Apakah kamu kehabisan bahan atau bagaimana? Kenapa masalah-masalah pribadi saya dan istri saya diungkap? Kemudian masalah saya bikin makan istri saya, semuanya itu yang halal. Saya bukan pernah jadi narapidana, pernah jadi melakukan kejahatan, tidak pernah saya bisa saya, iya kan? Saya dihujat kiri kanan gitu, Bang Rasman. Iya kan? Mungkin itu sementara itu aja ya, karena ini hari mau pemeriksaan. Kembali ke pengacara silakan, saya. Mat. Mungkin di-spill sedikit supaya teman-teman Baik, nanti menunggu teman-teman infonya. media, terima kasih. Jadi pemeriksaan hari ini itu sekaligus pembuktian, karena memang saya tonton dari podcast yang disampaikan oleh Michael Sinaga, dia sepele sekali kepada kita semua, dan gitu. Dia menyatakan bahwa laporan polisi itu hanya sekedar aduan dan tidak akan maju gitu. Hari ini adalah bukti bahwa progres atau Polres Metro Jakarta Selatan tegas memanggil para pihak. Hari ini memanggil para pelapor yang kemudian nanti akan ditindaklanjutin dengan memanggil para saksi-saksi, dan juga nanti kami sudah menyiapkan beberapa bukti. Pertama, ada sebuah flash disk yang berisikan video, yang kemudian kedua ada sebuah printout daripada postingan dan beberapa akun-akun yang kami duga telah mencemarkan nama baik klien kami. Pada laporan kemarin, fokus kami adalah pada perbuatan tindak pidana fitnah dan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 433, 434 dan juga pasal 441, yaitu fitnah yang disampaikan melalui media sosial. Kami pikir bahwa ini sebagai jawaban atas orang-orang yang mencoba mengganggu daripada klien kami. Dan kami tegaskan bahwa saudara Arif Ihsan terhadap kegiatan-kegiatan buku-buku yang diterbitkan atau buku endgame itu tidak terlibat dalam struktural apapun. Itu poinnya. Terima kasih. Baik. Hei, mengenai apa ya? Yang pastinya mengenai nasib Roy Suryo CS, guys. Yang dimana sekarang Rasman Nasution
selaku pengacara dari Mas Arief ya guys ya, itu sekarang berada di Polda Metro Jaya. Dan katanya ya guys ya, Bang Rasman sudah menanyakan kembali terkait masalah Roy Suryo itu. Lah, judulnya apa guys? Judulnya katanya minggu ini guys. Minggu ini akan P21 ya guys ya. Bang Rasman pun menyebut katanya paling lambat akhir bulan ini. Berarti kalau akhir bulan ini minggu terakhir berarti 2 minggu ya guys ya. Berarti ya kalau nggak minggu besok, minggu depan itu ya guys ya. Nah, hari Kamis biasanya kan Roy Suryo wajib lapor gue. Jangan-jangan saat wajib lapor orang oleh Bali ya guys. Apalagi kata Bung Rasman ya guys ya. Bung Rasman dapat infonya langsung dari polisi sing jenderal telu. Waduh jenderal bintangnya telu kok. Waduh. Berarti info A1 ya guys. Roy, siapkan mental Anda. Soalnya gue ingin nantang ya guys. Bulane aja gembeleng jadi wong ya guys. Apa yang harus kita lakukan? Ya alhamdulillah. Karena apa? Negara kita aman, orang gonjang ganjing diribut nang ijazah ya guys. Oke, tanpa panjang lebar. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu ex-Presiden ke-7 Joko Widodo Jokowi, Roy Suryo, menegaskan bahwa tidak ada yang berhak menahannya terkait perkara ijazah palsu Jokowi ini. Hingga sekarang diketahui bahwa P21 atau kelengkapan berkas perkara penyidikan belum diterbitkan oleh Kejaksaan dan prosesnya telah melewati batas waktu 14 hari setelah pelimpahan berkas perkara. Kejaksaan pun mengatakan bahwa berkas perkara tersebut masih dipelajari lebih lanjut oleh Kejaksaan hingga kini. Namun pihak Kejaksaan tidak menjelaskan alasan pemeriksaan itu membutuhkan waktu cukup lama. Apabila P21 itu akhirnya diterbitkan Kejaksaan, maka para tersangka kasus ijazah akan segera ditahan. Namun, Roy menegaskan, dalam kasus ini tidak ada yang berhak menahannya, terlebih P21 sampai saat ini tidak ada kejelasan. Roy Suryo juga mengatakan bahwa pasal yang dikenakan padanya, yakni pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 UU ITE dengan ancaman hukuman penjara hingga 12 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah, merupakan pasal selundupan. Menurut Roy Suryo, dalam kasus ini yang ditunggu masyarakat Indonesia bukanlah penahanan dirinya maupun tersangka lain, melainkan kepastian soal ijazah Jokowi. Sementara itu, Sekjen Peradi Bersatu, Ade Darmawan mengatakan bahwa penahanan terhadap tersangka itu merupakan kewenangan Kejaksaan. Sehingga jika polisi tidak melakukan penahanan tersangka, Kejaksaan masih bisa melakukannya dengan berbagai pertimbangan. Iya, hubungannya dengan kasus ijazah Pak Jokowi apa? Gini, iya. Apa bedanya dengan studio foto yang profesional? Kalau di sana keluar cetakannya, tapi itu nggak lebih dari 10-15 tahun biasanya sudah memudar. Iya, itu kan mata telanjang Anda yang melihat, dan Anda protes tidak bisa dipegang, diterawang kayak uang gitu kan. Jadi kan sama kayak gini gitu loh. Iya, tapi ketika mata telanjang Anda melihat dan Anda bisa dengan yakin bicara, emang Mas Roy itu sudah memiliki kemampuan forensik secara mata telanjang begitu? Ya alhamdulillah Mas, kalau dikatakan lebih dari 30 tahun saya udah mendunia itu nih Mas. Nah ini, juara 1 nasional loh Mas. Ini asli Roy Suryo? Iya, hubungannya dengan kasus ijazah Pak Jokowi apa? Gini, orang dengan kemampuan memotret, kemampuan fotografis yang sudah puluhan tahun, pasti bisa langsung menebak. Halo guys, kita berjumpa kembali. Video kali ini berjudul seperti istilah mengatakan kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Jadi baru saja saya mendapatkan sebuah video di mana video ini video dari seseorang
alumni UGM juga yang bernama Pak Danang, yang dimana videonya saya sering repost gitu ya. Nah, kali ini beliau bersama Pak Roni Teguh menemukan bukti petunjuk dari foto almarhum ayahanda Bapak Jokowi. Artinya, meskipun ayahanda Pak Jokowi sudah lama wafat, tapi ternyata beliau qadarullah meninggalkan jejak bukti petunjuk bahwasannya foto di ijazah Pak Jokowi itu memang betul foto Pak Jokowi, bukan foto orang lain seperti yang dituduh oleh Roy Suryo dan kawan-kawannya itu. Seperti apa videonya? Kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri. Itulah adagium yang selama peradaban manusia itu ada, akan selalu terbukti. Demikian pula dalam perkara tuduhan ijazah palsu yang menimpa pada mantan Presiden RI ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo. Walaupun para penuduh ijazah palsu itu mati-matian dan sekuat tenaga untuk mengatakan bahwa foto yang terdapat pada ijazah milik Joko Widodo itu adalah bukan foto Joko Widodo yang mantan Presiden RI ke-7 itu, namun sebaliknya, para pembela ijazah asli Jokowi sudah membuktikan secara digital forensik bahwa foto yang ada di ijazah tersebut adalah fix 100% foto dari Joko Widodo, mantan Presiden RI ke-7. Dalam video saya kali ini, saya akan mengemukakan sebuah metode forensik analog, dalam hal ini dari pengamatan visual tentang foto di ijazah milik Joko Widodo tersebut. Hal ini sebetulnya berangkat dari perbincangan antara saya dengan sejawat saya dari Kagama Bela UGM, yaitu Mas Dr. Roni Teguh, yang kita saat itu mengupas tentang foto di ijazah Jokowi. Tapi entah kenapa tiba-tiba kami sampai pada salah satu foto pertunangan Joko Widodo Iriana yang terjadi pada Februari 1986. Entah inspirasi apa sehingga kami kok sampai menoleh pada foto pertunangan Joko Widodo Iriana tersebut. Namun tentunya ini tidak luput dari campur tangan Tuhan yang menuntun kami untuk sampai pada foto tersebut. Baiklah, tanpa berlama-lama akan saya putarkan video tinjauan analisis foto di ijazah milik Joko Widodo. Kita kaitkan dengan foto pertunangan dari Joko Widodo Iriana pada Februari 1986. Selamat menyaksikan. Ini adalah pas foto Joko Widodo yang berasal dari buku alumni Fakultas Kehutanan tahun 1983 sampai 1987. Bukunya masih ditulis dengan tangan, hanya berisi foto, nama, nomor kelulusan, dan nomor mahasiswa. Pas foto ini juga dipakai di ijazah milik Joko Widodo. Ini adalah foto pertunangan Joko Widodo Iriana pada Februari 1986. Mereka diapit kedua orang tua Joko Widodo, yakni almarhum Ibu Sujiatmi dan almarhum Bapak Widjiyatno Notomiharjo. Yang saya lingkari itu adalah almarhum Bapak Widjiyatno Notomiharjo. Ini adalah hasil zoom pas foto Joko Widodo tadi.
Perhatikan pada dasinya. Ini adalah hasil zoom foto almarhum Bapak Widjiatno Notomiharjo dari foto pertunangan Joko Widodo Iriana tadi. Perhatikan dasinya. Ini adalah dasi yang dikenakan Joko Widodo bercorak warna gelap pada kepala dasi, lalu di bawahnya terang, lalu gelap lagi, dan terang lagi. Setidaknya ada 4 zona corak warna pada dasi yang dikenakan oleh Joko Widodo. Ini adalah dasi yang dikenakan oleh almarhum Bapak Widjiatno Notomiharjo. Bercorak warna gelap pada kepala dasi, lalu di bawahnya terang, lalu gelap lagi, dan terang lagi. Ada 4 zona corak warna. Dari pengamatan secara visual, dasi yang dikenakan Joko Widodo dalam pas fotonya yang terdapat dalam buku alumni maupun dalam foto di ijazahnya, ternyata pada dasinya itu adalah sama dengan dasi yang dikenakan oleh almarhum Bapak Widjiatno Notomiharjo pada acara pertunangan Joko Widodo Iriana pada Februari 1986. Kesamaan ini paling tidak dalam 2 hal. Yang pertama, adanya 4 zona dari warna dasi tersebut, di mana dari kepala dasi di atas tadi warnanya gelap, kemudian di bawahnya terang, kemudian gelap lagi, terang lagi. 2 foto tadi, yaitu foto di ijazah Jokowi maupun foto Pak Widjiatno di acara pertunangan Joko Widodo Iriana adalah memiliki 4 zona warna. Kemudian kedua dasi tersebut ketika kita zoom lebih besar lagi, maka akan nampak corak kain tersebut serat-seratnya adalah sama. Sayangnya tidak bisa kita tampilkan serat-serat warna tersebut karena ketika kita zoom akan pecah gambarnya. Jadi kesimpulannya bahwa dasi yang dikenakan Joko Widodo pada buku alumni maupun pada ijazahnya itu adalah dasi yang sama yang dipakai oleh almarhum Bapak Notomiharjo pada acara pertunangan Joko Widodo Iriana pada Februari 1986. Tentunya kesimpulan ini ada beberapa kemungkinan. Pertama, dasi itu bisa jadi adalah milik Joko Widodo yang kemudian saat dia melakukan pertunangan dengan Iriana dipakai oleh almarhum Widjiatno Notomiharjo. Atau sebaliknya, dasi tersebut adalah milik almarhum Bapak Widjiatno Notomiharjo yang dipakai Jokowi untuk pas foto di buku alumni maupun ijazahnya. Jadi ini salah satu bukti yang semakin memperkuat bahwa foto yang berada di ijazah milik Joko Widodo itu adalah foto dari Joko Widodo yang mantan Presiden RI ke-7. Mudah-mudahan dari video singkat saya kali ini bisa memberikan pencerahan bagi publik sehingga makin memperkuat dan mampu mereduksir hoax-hoax yang diciptakan oleh gerombolan penuduh ijazah palsu bahwa foto yang di ijazah Joko Widodo itu bukan foto Joko Widodo yang mantan presiden. Sehingga kita bisa semakin tercerdaskan, bisa terhindar dari hoax, fitnah, ujaran kebencian, disinformasi yang diciptakan oleh gerombolan penuduh ijazah palsu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka. Nah itu ya guys ya, bagaimana nih pendapat kalian setelah melihat beberapa video-video tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.